Indonesia Meeting Room. Jadi pada beberapa bulan lalu kebetulan kami dari Penta Indonesia memenangkan award Best Commercial Coating pada pameran internasional yakni Indobuildtek. Waktu itu kami mikir nih, kita harus mempersembahkan apa nih commercial coating yang kira-kira bisa dijual di marketplace. Dan waktu itu kebetulan lagi rame yang namanya dekoratif flooring di Indonesia, belum terlalu rame, tapi teman-teman yang dari pemain-pemain tabletop, pemain-pemain epoksi yang main khususnya di bidang-bidang dekoratif juga ada beberapa yang saya lihat sudah main. Kebetulan ada rekan saya juga dari Medan yang memang dia sering main seperti ini. Akhirnya kita bikinlah glass coat di ruang meeting Penta. Awalnya idenya kami mau bikin yang high glossy, tapi setelah saya lihat hasilnya, saya ubahlah jadi matte. Kebetulan saya nonton beberapa YouTube yang di luar negeri sana, itu ada contoh yang punya Legree, terus ada RC Pure Epoxy dan beberapa teman-teman yang di luar negeri sana, mereka bisa bikin yang bentuknya metallic epoxy, full high glossy, juga bisa bikin yang matte. Kita di Indonesia juga bisa bikin seperti itu. Oke? Jadi ide ini kita persembahkan sebenarnya untuk piala ini, tapi akan kami jual sih untuk ide ini. Siapa tahu ini pengganti, mungkin bisa dikatakan sebagai salah satu pilihan kalau teman-teman nggak mau aplikasi lantai rumahnya pakai granit atau lantai garasinya pakai granit, atau pengen pakai marmer tapi versi yang lebih cheaper, lebih ekonomis, mungkin bisa pakai ini. Jadi ini namanya Penta's Glass Coat Coating System dengan dua pilihan tingkat glossiness, yakni dari high gloss juga satin ke doff atau mate lah. Jadi proses-prosesnya mungkin nanti akan diceritain. Jadi awalnya ini lantai keramik kami ubah. Kita ada tahap yang namanya surface preparation, di mana dilakukan penutupan semua nutnya akan ditutup. Setelah itu akan dilakukan grinding, bisa juga grinding dulu baru nut ditutup dulu, boleh. Yang penting sesuai dengan hasil lantainya harus dipastikan tertutup semua permukaan nutnya. Dan permukaan lantai keramik tadi, karena keramik itu biasanya ada semacam UV coating di lapisan atasnya itu harus kita buka dulu supaya pori-pori keramik itu nanti dia akan agak terbuka, material base coat atau primer akan masuk dengan baik. Jadi setelah tadi proses itu selesai, kita lakuin proses yang namanya base coat atau prime coat. Prime coat bebaslah teman-teman memakai material yang sifatnya penetrating ke dalam beton atau sifatnya yang solidnya 100% tinggi. Yang penting pastikan kalau adhesion strength material itu cukup untuk dipakai di area yang trafficnya sesuai dengan permintaan teman-teman. Contoh pada garasi, lihat trafficnya tinggi nih, atau ruang meeting seperti ini trafficnya rendah nih, boleh dipilih material apa yang cocok untuk sebagai material base coat. Karena itu penting sekali ya untuk kita bisa memprediksi berapa lama durability, ketahanan epoksi terhadap daya rekatnya ya. Untuk permukaan keramik beda, permukaan beton beda. Di sini aku pakai Penta's 601 Solid, terus penutupan nutnya aku pakai Penta's 008. Oke, setelah proses primer selesai, kita tunggu cure kurang lebih 8 jam. Waktu itu kami tinggalkan 1 hari. Setelah itu kita lakukan proses yang namanya intermediate coat warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena kami akan main dominan lantai ini hitam metalik, silver metalik. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa lihat sendiri hasilnya ya. Jadinya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin main yang dominannya gold atau putih atau apapun itulah, teman-teman harus lihat kalau dominan warna yang akan dipakai untuk di atas paling enggak tidak susah tertutup ketika base coatnya berwarna. Jadi karena ini warna hitam, kita dominan hitam, kita pakai base coatnya hitam. Cuman kalau kita mau main seperti marmer atau yang warna silver metalik dan perpaduan dengan putih metalik, mungkin base coatnya akan saya pakai putih. Setelah itu ada proses yang pouring. Setelah pouring, proses blending menggunakan squeezy. Kita tarik menggunakan squeezy dengan kreativitas kita sesuai kemauan kita lah. Kita tarik menggunakan squeezy. Setelah terbentuk dengan baik, kita mulai perpaduan warna gold. Jadi gold kami tuang di beberapa area. Setelah itu kita boleh tentukan gold mana yang mau dipecahkan, gold mana yang mau ditinggalkan. Contoh mungkin seperti di kakinya kameramen tuh,
itu gold yang sengaja kami pecahkan, bentuknya seperti akar. Tapi ada juga permainan gold yang sengaja kami tidak mau pecahkan atau kita tidak mau disperkan, dipecah di sparingnya lah. Jadi bisa ada yang utuh, ada yang enggak. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, kita lakuin proses yang namanya torching. Torching ini untuk problem solve bubble issue. Bubble issue karena material seperti ini sedikit tricky aplikasinya. Kita tidak bisa menggunakan spike roll pada saat aplikasi seperti ini. Jadi bubble issue-nya kita harus solve dengan yang namanya torching. Pastikan semua permukaan yang terlihat bubble di torch. Torching itu akan solve yang namanya bubble issue. Setelah itu material ini keringnya bilang panjang tidak, bilang pendek tidak, ya normal lah. Kami tinggalkan 1x24 jam dan hasilnya ya bisa dilihat ya, dia high glossy mendekati mirror lah, tapi jauh lah. Karena tingkat kilap itu ada, tingkat glossiness itu ada mirror, high glossy, semi glossy, after that ada satin, baru matte, terus ada doff. Itu banyak inilah. Kita di sini main range glossiness cuma 2. Jadi high glossy dan kita bikin dia jadi matte. Nah, karena waktu itu hasilnya high glossy menurut saya terlalu, itu saya lihat sih ya, terlalu gelap. Akhirnya saya matikan glossy-nya, jadinya warnanya seperti matte seperti ini. Mungkin untuk menjawab permintaan teman-teman di market, ya material ini bisa kami pasarkan dengan mungkin harga yang below dari granit atau marmer lah. Kalau memang ada permintaan untuk aplikasi, nanti bisa kontak tim sales dari Pentax. Intinya lantai ini kita buat untuk spesial hadiah di tahun 2023. Kami mendapat penghargaan in the Build Tech Award Best of the Best Commercial Coating kategori. Mungkin itu dari saya. Sekian.